Omset kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin. Ya, dan di episode hari ini kita akan membahas topik yang penting tapi seringkali luput dari perhatian kita, yaitu tentang eksistensi kader. Kader bukan sembarang kader, tapi hari ini kita akan membahas tentang kader kesehatan, khususnya di Kota Madiun, di mana para kader kesehatan ini merupakan ujung tombak dari petugas kesehatan untuk mewujudkan atau mensukseskan program-program kesehatan di masyarakat, mulai dari bayi, balita, kemudian remaja, calon pengantin, ibu hamil, sampai mbah-mbah gitu ya, atau lansia. Ini dengan penuh semangat dan tulus ikhlas. Tapi apakah keberadaan kader ini sudah menjadi apresiasi dari seluruh masyarakat di Kota Madiun? Nah, apa juga yang menjadi kendala atau masalah yang ada di masyarakat? Oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama para kader senior yang sudah hadir hari ini di podcast Kawan Diska tentang cerita dan pengalamannya selama menjadi kader kesehatan di Kota Madiun. Baik, langsung saja kita sapa dulu, ada Bu Lili dan Bu Sum nih ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Nah, mungkin dari Bu Lili dan Bu Sum perkenalan diri dulu, dari nama dan dari kelurahan mana? Lili dulu. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat bahagia di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah, saya Lili Sulistyo Pujawati dari kader Posyandu ILP Kelurahan Taman bisa ikut di dalam acara ini. Alhamdulillah, semoga acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan sukses nanti yang apa yang kita inginkan. Amin. Oke, Bu Sum. Selamat pagi. Saya Sumiati, kader kesehatan dari Kelurahan Manguharjo. Kalau ILP-nya saya ILP Apokat Manguharjo. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih. Oke, kalau Bu Lili dari Taman dan Bu Sum dari Manguharjo. Nah, Bu Lili, Bu Sum, ini sudah berapa lama menjadi kader kesehatan nih? Kayaknya saya masuk sini tahun 2011 sudah menjadi kader gitu ya. Saya itu sebetulnya sudah waktunya regenerasi. Saya tahun 2000 alhamdulillah sudah menjadi kader Posyandu Balita. Ini kayaknya 2000 saya masih SD ya. Tahun 2000 sudah menjadi kader Posyandu Balita, dan alhamdulillah di situ ada Posyandu Lansia. Saya tahun 2025 baru menjadi kader Posyandu Lansia sampai sekarang. Wah, seneng ya, Mbak. Memang harus begitu ya. Oke, kalau Bu Lili tadi dari tahun 2000, kalau Bu Sum? Saya mulai 2003. Itu putra saya yang pertama baru TK. Sudah bisa disambi. Kita masuk pertama kali menjadi kader Posyandu Balita, Posyandu Balita Pisang di wilayah saya. Terus saya naik ke atas lagi ke PKK, itu saya 2008. Itu kita langsung ketua Pokja 4. Sampai sekarang. Ini lebih dari 15 tahun semua gini ya. Hebat. Nah, pernah menjadi kader apa aja nih, Bu? Selain jadi Posyandu Balita, Posyandu Lansia. Kalau saya jadi kader Jumante. Kader sampai sekarang pun masih HIV AIDS, masih HIV. Kalau PHBS dan narkoba sudah masih ikutin. PHBS
Poskes terus Pokja Kelurahan Sehat itu saya keluar karena kondisi saya tahun 2021 itu sakit. Alhamdulillah saya sakit selama 1,5 tahun bisa segar kembali seperti ini. Karena kader kesehatan. Karena saya kader kesehatan. Inginnya tetap sehat. Ya itu yang diinginkan. Karena makanya keluh kesah di dalam kader itu sebetulnya kalau dicerita lewat film gak iso dia. Yang penting kita itu ya panjang kali lebar. Yang penting kita itu tetap semangat karena kerja kita sosial, tidak usah memikirkan hal cemoro saiki no apa maneh apa dondal apa ngono kuwi. Tapi kerjasama. Kerjasama kita antara petugas kesehatan atau dari dinas kesehatan, baik itu puskesmas, dinkes dan lain sebagainya, dengan kader, yang penting itu saling membantu, saling menjaga, guyub rukun. Terutama nyun sewu sebelumnya, terutama dari dinas kesehatan atau dari puskesmasnya itu, kalau kita itu sebagai orang tua dirangkul, dijak omong sing santai, dikatakan ojo sebagai petugas tapi dianggap konco, saling membantu, saling mengisi, insya Allah nyaman-nyaman aja, seneng. Apalagi kalau diadakan kegiatan di luar, kalau diajak lomba-lomba, guys, paling seneng. Nah inilah salah satunya motivasi yang harus kita jaga, itu guyub rukun yang ada antara kader yang satu dengan kader yang lain, juga dengan petugas dari dinkes. Insya Allah akan berjalan dengan baik. Saya kira itu, monggo nek bumu. Pokoknya saling gitu ya. Iya. Nah ini ada tambahan mungkin dari Bu Sum. Kenapa sih termotivasi mau menjadi kader kesehatan? Padahal tadi disampaikan Bu Lili, mungkin kalau dihitung secara materi ini ada gitu ya, karena dia pekerjaan sukarela gitu ya. Kalau saya memang senangnya berorganisasi. Saya mulai 2003 itu langsung sampai putra saya yang besar itu, sampai beliaunya, Bu saya nggak mau ikut. Dulunya waktu pertama kita udah ngindel aja kegiatan, tapi sekarang sampai pas 2003 itu malah nggak mau. Ya pengalaman saya jadi kader beberapa tahun yang lalu itu sampai sekarang, insya Allah tetap kita tularkan kepada kader-kader yang masih baru. Di tempat saya itu banyak yang baru. Ada 3 kemarin juga. Terus saya waktu sebelum COVID itu kita ketua kader kesehatan Kelurahan Mangwajo. Karena COVID sampai sekarang kita belum eksis lagi, Mbak. Terus ini mau saya eksiskan. Ternyata kemarin saya izin, tapi belum diperbolehkan karena ya nggak tahu ada suatu hal, karena kadernya juga belum komplit. Ngaten. Ini ELP juga kan belum keluar SK-nya ya, belum, ya nggak apa-apa. Terus ini untuk Mangwajo juga tidak ada kendala apapun. Ada yang bahkan kemarin saya senang ketemu di Puskesmas itu ada beberapa bapak ibu periksa ke situ, sebetulnya saya periksa. Malah dari masyarakat tuh adanya ELP senang. Karena apa? Saya tanyain, saya pura-pura tidak mengenal ILP, saya bukan kader di situ. Iya loh Bu, sekarang ada pemeriksaan yang di kelurahan-kelurahan, saya ikut. Loh Bapak cek juga? Iya. Ibu juga? Iya. Terus gimana? Ini saya dirujuk. Lah gulanya berapa? 300. Baik Bu, panjenengan selain di wilayah panjenengan, kalau dirujuk emang harus telaten gitu. Ternyata. Jadi sampai perubahan baru adanya ELP ini Mbak Nggih,
semua masyarakat tuh antusias, senang sekali. Karena mencapai semua sasaran umur gitu ya, kelompok umur. Mulai dari ya itu tadi kita Jatin, memang tempat saya Jatin itu belum pernah datang. Bumil pun hanya satu yang datang. Terus yang kebanyakan itu dirawui sama Bapak Bulansia gitu. Yang dulunya itu kita PTM ya Mbak ya. PTM itu malah kita mobil itu enggak dapat sasaran malah. Caranya itu setelah dengan adanya ILP ya alhamdulillah masing-masing wilayah sudah mewakili. Kita di Manguharjo ada 8 RW. Itu sudah mewakili, kita punya 12 ILP. Itu sudah mewakili masing-masing wilayah. Ya, alhamdulillah masyarakat senang. Saya jadi kader itu, makanya saya pesan kepada semua kader, ayo yang baru ikut senang. Karena belanja pertama, betul Bu Lili nggih, bukan karena upah. Jadi memang alhamdulillah seperti mayoritas saat ini itu kader-kader yang muda-muda itu harus kita ajari, gitu ya. Biar dia itu senang dengan kegiatan ini. Akhirnya dia pun tidak menuju ke situ. Yang penting kita itu saling mengisi, saling mengisi gitu, saling belajar, saling membantu. Iki ngono andai kata saya gak ketemu Pak Priyo tenan wis jan. Itu memang andalan kok ya. Pak dokter sing tas pinter tambahan lagi Bu Lili, tambahan nggih. Kita sebagai kader kesehatan sama Bapak Wali kita diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih untuk Bapak Wali. Karena apa? Kemarin saya sudah mengupdate untuk Kelurahan Mangu. Itu kader kita kemarin 2024 itu 101. Dengan adanya ILP naik menjadi 124. Itu dimasukkan BPJS matur dari pemerintah, dukungan dari pemerintah. Berarti ada perhatian, ada matur sembah nuwun. Jadi kita tambah semangat gitu ya. Itu yang memberikan tambahan mengabdi membantu mensukseskan program kesehatan. Tapi kalau bicara tentang kegiatan nih Bu Lili dan Bu Sum, biasanya kegiatannya apa aja ini yang dilakukan oleh kader? Kegiatan rutin mungkin? Iya. Seperti biasa kalau kita buka Posyandu ILP itu awal kita mesti kerjasama karena kita sebagai kader bertanggung jawab untuk menyiapkan langkah-langkah meja 1 sampai 5. Meja 1, 2, 3, 4, 5 itu pertama. Terus ada yang nanti menyiapkan buku-buku apa yang ada itu disiapkan. Terus meja timbangan untuk balitanya, ukuran itu meja timbangan injak. Terus konsumsi ya harus PMT PMT-nya ada bubur kacang hijaunya ya. Nah itulah yang membuat kita semangat ya PMT-nya, apalagi untuk balita. Balita itu pertama PMT-nya nanti nek bocah nangis ya ndang diparingi kuwi lak ya meneng. Saya kira kalau kita buat enjoy karena ini kerja sosial, kita guyon iso guyub rukun guyon karo kanca-kancane seneng. Tapi bicara tentang Posyandu ILP nih Bu Sum dan Bu Lili. Enakan Posyandu ILP atau Posyandu yang terpisah-pisah seperti sebelumnya nih? Iya. Kalau dari ILP itu Posyandu yang lama itu ada Posyandu sendiri, ada Posyandu lansia, ada Posbindu. Betul. Yeah. Memang kalau dari sendiri itu coronean temen itu ada yang tidak kenal karena iki kader Posyandu balita
Ini kader posyandu Terkotak-kotak gitu ya. terkotak-kotak. Kalau dengan adanya ILP ini akhirnya kita bergabung. Sudah kenal semua. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin waktu. Kalau posyandu balita sendiri, posbindu sendiri, posyandu lansia sendiri, kita keluar itu banyak waktu. Kalau dengan ILP akhirnya kita tidak Gabung gabung dan sekali saja. sedangnya sekali saja. Mungkin itu yang saya alami, mungkin dari Manguharjo kalau mungkin ada Manguharjo beda. demikian. Ya, betul. Sama sebetulnya, hanya ngeringkes waktu nggih. Yang dulunya, terus untuk kader yang dulunya kader balita itu ibu itu si A, dari lansia ya ibu lagi si A lagi. Oh, gado-gado ya. Kebanyakan saya pun menjadi kader posyandu balita, ngerangkap. lansia juga. Cumante. Nah, itu sekarang kita menyatu. Alhamdulillah di situ. Terus setelah itu kita kerjakan bareng-bareng. Yang dulunya tidak mengenal, sekarang kenal kan wilayahnya ya. RW, satu RW mencakup Lebih luas ya wilayahnya. Nah, itu semuanya bisa dirangkul melalui ILP. Oke. Ya, ILP dengan adanya ILP, saya sangat setuju dari awal pas Bu Yuni memberikan sosialisasi itu. Pertama menanggapi yang pas di Bali iClub, saya setuju Bu, setuju, iya setuju Bu Yuni, cuman kadernya nggak usah dikurangin, jadi kita gabung. Ternyata bisa digabung juga, tidak ada kendala, malah tambah. Kadang yang BKP itu digabung juga malah tambah. Kebanyakan yang kadernya itu yang 15 untuk Manguharjo itu hanya 1 posyandu Manggis. Terus semuanya sudah pas 10, ada bahkan ada yang 7, yang masih 7. Sebetulnya kalau kita gabung itu kan 10 minimalnya ya. Itu ada yang 7 tidak apa-apa. Toh di situ mungkin balitanya sedikit ya. Kita mempunyai jumlah kader sekarang 124, alhamdulillah tidak ada kendala, amin, senang. Kita alat ada yang langkah 4 itu ada kan pemeriksaan kesehatan. Itu kita punya PTM kit. Saya yang pegang, itu kan tidak dipakai. Saya pinjamkan kemana-mana. Siapa yang butuh gitu saya antar. Saling melengkapi antar kelurahan gitu ya. Antar ILP di kelurahan Pinjam, Bu pinjam, ya tak antar gitu. Kalau kita memang yang itu untuk screening tuh kita enggak boleh kan. Makanya ya PTM kit saya ada alatnya Mbak, itu 3-3-nya saya punya karena dulu yang pegang, yang bertanggung jawab PTM kit itu saya. Masih bagus semua, masih ada. Cuman yang jarumnya aja kita nggak punya karena kalau dipinjam itu ditarik sama Puskesmas kan sudah kedaluarsa. Udah kita kira itu dari Mangunji. Nah, bicara tentang posyandu ILP nih, karena kan sekarang digabung jadi satu gitu ya. Semua kelompok sasaran ada di situ. Yang paling rajin datang itu dari kelompok sasaran yang mana nih, Bu? Dari lansia ataukah dari balita? Kalau di Mangu itu gini Mbak, kita jeda. Yang dulunya pertama mulai Januari itu awalnya kan kita nggak tahu ya. Datang semua. Dulu sampai 12 gitu Mbak. Sampai malam ini ya? Enggak. Tetap hanya jam 12. Tetap. Cuman di ruangannya itu berjubel. Terus sekarang kita jeda. Kalau mau buka posyandu itu kita woro-woro kan, ada sekarang HT, grup itu grup RT RW itu kita, ayo besok datang ke posyandu, apokat, semua bukan posyandu saya, tapi sekelurahan Mangu di woro-woro gitu, kasih jam, jadwal untuk pagi itu bapak ibu lansia, bumil, terus yang tidak ada misalnya repot. Yang datang kadang anak usia sekolah yang masuk siang itu datang. Terus balitanya nanti setelah itu. Ternyata alhamdulillah tidak ada kendala. Berjalan sesuai dengan itu, nggak berjubel-jubel.
Oke, di jadwal ya. Iya. Kalau dari Bu Lili sendiri? Sama, kalau kita dari untuk yang rajin semua sih, karena tanggung jawab mulai dari balita, posbindu, walaupun lansia rajin. Yang kedua, memang kita juga sama, saya jadwal, saya mesti halu-halu di musola. Iya. Oh, ini ada ya kaget gitu ya. Nanti dikira ada pengumuman apa gitu ya. Tapi sudah tahu jadwalnya. Kalau suaranya Bu Lili, itu saya balita. Pernah saya tuh tidak halu-halu karena saya pergi. Loh, Bu Lili kok gak halo-halo? Malah dicari ya? Iya, malah dicari. Alhamdulillah dengan adanya halo-halo itu akhirnya semua tahu dan bisa hadir semua. Untuk kegiatan di Posyandu ILP Kelurahan Taman, mayoritas buka jam 8 sampai pagi itu jam 8 sampai jam 9.30 untuk lansia, sama jam 9.30 sampai jam 11 itu posyandu balita, posbindu atau kan ibu yang nganter atau kakak yang banyak nganter itu juga bisa. Kita tutup jam 11.30. Namun bukan langsung tutup, langsung mengerjakan tugas laporan. Jadi kita tidak menunda dengan kegiatan itu bar pisan ya wis selesai. Minimal kita itu pulang jam 1:30 jam 2. Luar biasa sekali ya. Iya. Dan daripada kita nanti tanggungan dengan kegiatan acara kok wis teko omah dadak garap ngene kan yo mengganggu dengan kegiatan yang lain, maka diselesaikan hari itu juga. Untuk kunjungan rumah juga ada ya sekarang istilah kunjungan rumah. Kita mengadakan kunjungan rumah setelah buka posyandu. Setelah buka posyandu, kelihatan siapa yang tidak hadir, kita jadwal. Oh, si A, si B, si C. Kita ada 5 orang nanti yang kita kunjungi, di mana kegiatan posyandu kunjungan rumah ini kita sepakat bisanya kosongnya hari apa. Jadi kesepakatan dari kader itu. Nah, kan biasa lebar ke acaranya yuk nge-esik yuk. Kan bikin tambah guyup ya. Yang membuat kita happy, yang kangen seperti ini. Jadi kalau sasarannya tidak hadir, nanti akan ada kunjungan rumah. Ada. Tapi saya pun juga, tapi tetap halu-halu. Insya Allah bagi ibu-ibu yang bisa hadir, bapak ibu ya atau posbindu yang bisa hadir, monggo hadir. Karena apa? Kita kalau hadir kan ketemu teman-teman, iso guyon, terutama kalau sekarang ini maaf, saya itu jarang dengan kegiatan ini saya lakukan untuk senam. Biasanya kalau dulu saya posyandu ada nyanyi balita, aku anak sehat itu untuk balita. Tapi kalau lansia juga ada nyanyi dan senam. Adakan senam. Ya saisane omongin ini nek sing gak iso seperti saya. Saya itu sekarang itu nggak bisa duduk bawah. Bisa duduk bawah, tapi kalau berdiri kerengkangan, kangelan. Tapi dengan seperti ini kita bisa senam yang gini, ya dah. Kayak ngono iki. Jadi tangan-tangan ini diubah nih kabeh gila itu salah satunya. Tapi karena ILP ini akhirnya saya jarang dengan kegiatan itu. Karena memang sudah terjadwal itu ya. Dan waktunya yang mepet ya. Kalau satu persatu untuk posyandu mulai jam 8 sampai jam 11 atau jam 11:30 kan panjang. Karena hanya posyandu balita aja atau posyandu lansia. Dan saiki
jam seperti itu diperpadat, akhirnya waktunya tidak. Ya, betul. Tapi tidak ada penolakan ya dari masyarakat, mungkin balitanya nggak ada yang mau ditimbang gitu. Oh, kalau balita itu ya banyak jeng yang ya, tapi kita pandai-pandai. Oh, nek sing nyekel ibuke, ayo ibuke tulung nah timbangan dadi sing dianu ibuke. Tapi kadang ada yang nggak mau masuk di ibunya yang berdiri, yang gendong putrane nanti dikurangi. Seperti itu untuk balita. Nah, jadi kita pandai-pandai untuk strategi secara ini supaya iso untuk hasil timbang gitu. Apa nek suntik waktu nek imunisasi ya. Jadi ya kita enjoy aja gimana supaya tercapai apa yang diinginkan. Betul. Memang tuh ujung tombaknya ini kader kesehatan gitu ya, yang membawa merangkul semuanya supaya mau hadir di Posyandu IL. Tapi dari sisi masyarakat sendiri nih, Bu Lili dan Bu Sum, bagaimana reaksi masyarakat terhadap kader kesehatan sendiri? Apakah ada penolakan dari tokoh masyarakat yang lain atau memang mendukung semuanya? Enggak, saya rasa enggak. Semuanya menerima, bahkan senang. Pada waktu kita sosialisasi di RT, salah satunya senang memang. Malah saya bilang gini, Bapak Ibu, keluarga semua, ini mulai dari semua siklus hidup sekarang dimulai Januari kemarin, monggo datang periksa ke wilayah masing-masing. Pemerintah sudah memberikan kita enak biar penjenengan tahu keadaan kesehatan penjenengan. Nah, itu ternyata dengan jalan itu kita mengajak itu, bahkan sekarang sudah sadar. Toh enak, senang, malah bapak-bapak itu juga datang terus sambil sekalian nyangking cucu ngaten. ILP kelihatannya memang diterima masyarakat kalau untuk Mangwarjo. Tapi dari sisi Madiun juga terima sama. Tapi dari sisi keberadaan kader sendiri di masyarakat ini, apakah didukung oleh seluruh warga? Iya, didukung. Malah sekarang tidak hanya Posyandu ILP aja, bukan. Karena saya yang di situ sebagai berbagai macam kader, saya tuh kemarin malah Pak RT tuh nyuruh saya telepon seandainya, Mbak, aku nyeluk tolong telepon ke 212 itu. Saya pernah nelpon Bapak Mukayan tuh juga pernah. Saya mintain tolong untuk menghadirkan ambulan. Berarti padahal begitu kita bawa ambulan datang, kita bawa paginya meninggal. Itu memang sudah takdir ya. Tapi kita kan sudah berusaha. Dinas kader sudah mengusahakan, dinas sudah, rumah sakit sudah menolong kan. Alhamdulillah. Lah itu kita jadi memangnya keberadaan kader ini penting ya di tengah-tengah masyarakat. Sangat penting sekali. Bahkan mungkin masyarakat tuh mayoritas senang dengan kader. Dengan adanya kader, dia kalau ada apa-apa gak bingung-bingung langsung ke kader. Karena nanti kan yang ujung ininya kan langsung ke petugas kesehatan gitu. Jadi alhamdulillah kalau di tempat saya itu memang kader tuh sangat dibutuhkan. Karena apa? Untuk kepanjangan dari pemerintah ada apa-apa sih ngerti kader dhisik, akhirnya kader ini ngomongi woro-woro baik itu di acara pertemuan RT, RW, di pengajian, terutama yang musim seperti ini. Saya pun juga woro-woro nek anu, Bu Lili enak apa ya? Iki semudan jolali ya. 3M plus biar kita anu masyarakat iki ben sehat semua, aja sampai kena DB ya. Seperti itu salah satunya. Mungkin yang terakhir ini ada apa Mbak, COVID baru, varian baru. Nah, itu pun juga sudah saya sampaikan. Jolali masker ngaten menika, terutama di kerumunan. Kalau ada kerumunan orang banyak dalam sampun woro-woro gimana? Pernah tetangga saya juga, lingkungan saya itu gini Mbak, keluhannya untuk flu sekarang itu
flu gitu. Sebetulnya flu hanya biasa flu maksudnya. Tapi tidak tahu keluhannya itu badannya sakit semua. Nyeri ya. Iya, sakit semua sampai beliaunya itu pinginnya hanya tidur, rebahan gitu. Sakit semua pokoknya. Tapi setelah hanya beberapa hari gitu, alhamdulillah setelah flu-nya reda ya itu sembuh dan dengan sendirinya. Oke, ini ya keberadaan kader sendiri juga memang dibutuhkan ya. Iya. Alhamdulillah dengan adanya bimbingan dari pemerintah atau dari Dinkes itu sangat dibutuhkan. Dengan bimbingan ini akhirnya kader tahu, bisa ke bawahnya, akhirnya semua bisa tahu. Kalau tanpa ada kader jarene ya bingung. Sepo ya. Sing ngarep melanjutkan ke bawah itu siapa? Tapi Bu Lili dan Bu Sum pernah tersirat nggak untuk berhenti jadi kader atau pernah kecewa nggak? Selama menjadi kader ini semua aku gak gelem lah jadi kader. Ada nggak pikiran-pikiran tuh seperti itu? Insya Allah ada, kita kan sudah tua. Karena memang usia ya. Kalau masalah kita itu mengkader, berusaha mengkader, ya. Kalau masalah gitu gak berhenti otomatis tuh tidak. Kalau nek iso ya aku pengen terus ya. Loh enggak apa-apa loh. Tapi mengingat usia ya kita harus tahu diri. Tapi hal yang membanggakan menjadi kader kesehatan ini apa, Bu? Wah, yang banyak ya kayaknya nggak bisa di satu-satu. Iya, ya yang pertama kalau saya pribadi saya adanya jadinya kader kesehatan. Jadi tahu masalah kesehatan saya sendiri pribadi terutama karena seringnya cek. Begitu kita sebelum ke puskesmas kita di wilayah saya buka ya kita cek kan. Saya senang sekali jadi kader kesehatan terus kok jam 4 ya dulu ya. Gak hanya itu tok, nek gak ngono gak kena karo piantun Dinkes, piantun kesehatan. Apalagi dokter gigi Prio ya. Ya jelas. Aku kaget loh, tenan aku. Ternyata aku ya dikenal. Maria Usawa. Iya. Kelurahan Taman. Iya. Ya dengan adanya itu kan kita itu juga happy memang jadi kader itu kalau jangan didasari dengan upah. Kita dasari dengan niat sosial. Insya Allah Allah akan tahu apa yang di hati kita. Akhirnya kena enek lomba-lomba ada kegiatan nangis. Malah kenal sama kader-kader yang kota gitu ya. Bukan seluruh kota, dari kota-kota yang lain. Kalau diajak ke Surabaya, Malang, Jogja, kan akhirnya kita membaur. Kemarin waktu di Malang ya. Pakarnya ya. Iya betul. Paling mesti jadi sing bocah balita obesitas. Tapi ada nggak tantangan terberat ketika menjadi kader ini? Atau memang di bawah happy aja lah? Iya, ada tantangannya ke waktu. Mungkin tidak selamanya terbentur karena situasi. Mungkin saya kebetulan ada repot, repot. Terus pas waktunya ILP apa bersamaan, kita harus pinter-pinter bagi waktu. Kalau ya nek izin ki eman-eman ya nek gak izin ki karena kondisi ya itu hanya terbentuk kadang tidak seterusnya itu aja. Tapi Bu Lili, Bu Sum, menjaga semangatnya ini seperti apa nih untuk menjadi kader kesehatan supaya tetap eksis terus gitu? Ya itu tadi, kalau semangatnya kita lihat di sini karena tanggung jawab. Karena kita tanggung jawab, nek enek apa-apa aku izin. Aku kudu ngene. Paling tidak seperti itu. Akhirnya tanggung jawab yang seperti itu yang ada pada diri saya sehingga saya tetap semangat. Aku ojo sampai kalah, aku ojo sampai luntur, bisa membawa
terutama dari posyandu saya di kelurahan. Iya. Jadi akhirnya dari nama kelurahan bisa bagus. Iya, pada dasarnya sama, Mbak. Mau mungkin sama, cuman nanti apa itu semangatnya itu karena kita pinter-pinternya membagi. Kalau sudah ada jadwal seperti ini hari ini ya, pagi ini ya kita punya acara begini, sudah izin semua, anak-anak sudah kasih tahu, terus bapak juga sudah. Oh, nanti disuruh nonton ya Bu ya, disebar di kelurahan. Wis tak bubar. Aku Cucu saya tuh gitu. Oh, Baik bisa. Dengan ini kan juga semangat. Iya. Gaya action dulu. Karena pilihan tau nggak semua Ya, gitu tidak semangat dan itulah karena pilihan. Ini pilihan Tetap dari semangat. Pak Priyo ya. Artisnya Dinkus memang beliau ya. Tapi menurut ibu-ibu nih, apa nih prasarana dan prasarana yang perlu ditambah untuk mendukung kegiatan kader di masyarakat? Apakah perlu timbangan baru atau perlu ditera ulang timbangannya? Seperti apa nih? Ya itu penting karena apa? Kalau dari alat-alat itu ada yang rusak, ya percuma nilai hasilnya kan juga tidak memuaskan. Ya, nggak akurat. Memang iya, penting Bu Anjeng dikontrol, dicek semuanya mulai dari timbang injak, timbang balita yang tidur atau alat-alat. Kalau alat-alat ini tensi memang kita Saya kira ada. Mbak, baterai yang begitu itu kan kendalanya di baterai. Tapi kan dengan mudahnya kita bisa bukan mengganti. hanya itu toh Bu. Bukan baterai ya. Bukan hanya itu baterai. ya, mungkin justru kita perlu dicek walaupun ada dipersani yang tahu. Oh iki kendalanya kok iki ini. Jadi nek puas toh paling tidak nek setahun dalam kurun waktu 1 tahun alat-alat semua dicek. Nek normal kabeh ya alhamdulillah. Nek gak normal kok hasilnya kan juga gak anu. Kalau di Mangun tuh kemarin sarpras nih. Waktu awal-awal Januari buka tuh memang ada yang minta meja, Mbak. Oke. Meja sarprasnya Ibu KLP itu, tapi kita jawab ini sementara pakai ini yang ada dulu saja, Bapak Ibu. Nanti kalau kedepannya kita lihat lagi. Saya bilang gitu. Lah nanti kalaupun ada jatah intinya diberi ya nggak apa. Kalau alat ya itu tadi memang Pak Bu Lili nanti kan dicek nih. Ya, ditera ulang Ini ya. terulang nih. Tapi untuk sementara memang yang kita butuhkan tuh sarprasnya itu yaitu meja. Mebeler ya. Iya, iya sama. Mebeler. Ini apa? Dari kelurahannya apa Bejeng? Apa? LPMK. 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 Ya. Rapatan itu Musren. Musren Ya. Bang. Kita juga saya juga ikut mengusulkan, saya juga mengusulkan supaya diberi meja setiap posyandu iya. itu Saya meja mengusulkan juga. paling tidak 5 atau 6 karena apa langkah 1 sampai 5 yang terakhir kan PMT-nya saya juga sudah mengusulkan yuk ora di ACC belum karena kan memang musren itu di tahun anggaran yang anggarannya sudah ada sebelumnya gitu ya sudah tapi saya mintanya nggak sekarang loh dari sudah berapa tahun yang lalu loh saya tuh ada belum ada anggarannya orang tang mudun tapi dulu Bu Anita itu pernah memberi kita timbangan injak dari kelurahan dari kelurahan waktu itu bulurahnya Bu Anita, ya. Ya, semoga ini nanti ya dan cair mejoni. Ya. Dukungan sarana dan prasarananya semoga nggak hanya dari Dinas Kesehatan aja, tapi juga didukung dari OPD-OPD yang lain. Nah, dari hewan misalnya demikian. Oke, nah nih Bu, pesan-pesan untuk kader-kader muda nih supaya tetap semangat seperti para seniornya ini seperti apa nih Bu? Ya. Kalau saya kalau demikian, saya harapkan untuk kader-kader muda itu jangan henti-hentinya belajar.
jangan hentinya belajar. Bahkan kita sudah rolling ya. Setiap ada pertemuan gitu kita bagi. Siapa yang datang, siapa yang datang. Nggak cuma satu orang aja yang terpapar gitu ya. Ya pinter semua. Oke. Kalau dari Bu Lili sendiri? Iya. Kalau saya ya seperti biasa. Saya awali dari diri saya sendiri. Saya merasa puas, senang menjadi kader. Dengan adanya kader, akhirnya kita bisa tahu segalanya, baik itu dari posyandu lansia, posbindu, pos balita, ataupun jumante. Di kita itu caranya ngepek ilmu NKB itu. Dengan adanya itu, akhirnya kembali pada keluarga kita. Keluarga kita harus contoh di lingkungan. Oh, nggone Bu Lili resik. Nah, paling enggak isin aku nggone Bu Lili kok resik, paling tidak kan seperti itu. Jadi semangat, tetap semangat kepada kader-kader muda. Penjenengan akhirnya bisa nanti tambah ilmu, itu tidak akan hilang seumur hidup. Bisa tambah pinter untuk keluarga dan masyarakat umumnya. Tetap semangat, tetap eksis, akhirnya nanti akan menjadi kebanggaan kita. Kader. Kader kesehatan. Nah, terakhir nih, harapannya supaya kader di Kota Madiun ini seperti apa nih, Bu? Ya dulu. Kalau harapan saya, mari kita semua saling semangat, saling membantu, kita tetap eksis, guyup rukun dengan semua. Kalau ada pertemuan, jangan segan-segan, kita sopan, terutama sopan santun, karena di dalam sopan santun itu akan membawa kita kebaikan. Kita nek cemberut, wong akhirnya pegel. Gitu. Di dalam kader itu harus pinter-pinter ngerayu yang hadir, baik balita, lansia, posbindunya, pinter-pinter senyum sapa, salam senyum sapanya itu harus kita utamakan. Sama nih kalau saya. Untuk kedepannya kader kita pun dihargai loh. Ini kemarin kita ngikut Bu Lili aja belum nih kan saya kira. Saya ngikut BSU loh Mbak. Yang dari Pak Prabowo itu. Alhamdulillah kita ikut rekeningnya di BSI. Alhamdulillah. Ya nggak tahu kita diterima ndak. Yang penting kita kan ngisi link. Untuk Manguharjo tuh banyak yang sudah nyantol. Dari PSM, dari kader-kader kesehatan. Kan sekarang di situ tertera BSU gitu yang diperoleh, yang diperuntukkan untuk ada ternyata kader kesehatan. Nah itulah kita bangga, monggo yang muda ikut ILP menjadi kader, belajar bersama dan agar masyarakat kita bisa mengatasi itu sakit yang dari bawah permasalahan dulu, masyarakat pernah dari bawah dulu. Setelah kita tidak bisa merujuk dan baru ke rumah sakit atau ke puskesmas. Gitu. Yang muda-muda monggo kita belajar. Karena menjadi kader kesehatan ini ternyata membuka kesempatan-kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik, yang bermanfaat untuk diri kita terutama keluarga dan masyarakat. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu Lili sudah berbagi pengalaman dan cerita menjadi kader puluhan tahun tetap setia, tulus dan ikhlas. Untuk mensukseskan program kesehatan di masyarakat. Nah, ini buat para kader muda dan juga seluruh kader kesehatan di Kota Madiun, tetap semangat.
karena menjadi kader kesehatan ini merupakan kebanggaan, kepuasan, kepuasan buat kita semua. Stay healthy, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Jangan lupa terus saksikan Info Sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Desa. Sampai jumpa di Info Sehat selanjutnya.